Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, salam jumpa kembali dalam renungan inspiratif Minggu biasa ke-28 berdasarkan Injil Markus bab 10 ayat 17 sampai 30. Tema renungan, jualah segala milikmu dan ikutilah aku. Saudara-saudari terkasih, pernah diceritakan bahwa pada suatu hari seorang anak muda yang kaya datang dan bertanya kepada seorang bijak. Kekayaan mestinya membuat orang berbahagia, tetapi mengapa kekayaan justru sering membuat orang tidak bahagia? Orang bijak itu menyuruh anak muda itu mendekati jendela dan bertanya, "Apa yang engkau lihat di balik kaca jendela itu?" "Saya melihat orang-orang yang sedang berjalan," jawab anak muda itu. "Baiklah," kata orang bijak itu. "Sekarang coba engkau lihat, apa yang ada di balik cermin ini?" Anak muda itu menjawab, "Diri saya sendiri." "Nah," kata orang bijak itu, "disitulah letak perbedaannya. Melalui kaca yang kosong, yang tidak ada apa-apanya, engkau bisa melihat orang-orang lain. Sementara melalui kaca yang sudah dilapisi perak, yaitu cermin, engkau hanya bisa melihat dirimu sendiri." Demikian pun kekayaan sangat mempengaruhi cara pandang. Orang yang kaya cenderung memikirkan hanya dirinya sendiri dan tidak pernah puas dengan apa yang dimilikinya. Mereka selalu berpikir bahwa mereka tidak cukup memiliki, sehingga mereka berjuang untuk mendapatkan lagi dan mendapatkan lagi. Itu sebabnya, kata orang bijak itu, kekayaan sering membuat orang tidak berbahagia. Hal seperti itulah yang kita dengar pada Injil hari ini. Saudara-saudari terkasih, sebagaimana kita dengar dalam Injil hari ini, seseorang datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya dia berkata, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh kehidupan yang kekal?" Yesus menjawab, "Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang lain, hormatilah ayah dan ibumu." Orang itu menjawab, "Guru, semua itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Lalu Yesus menantang dia, "Hanya satu kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikan itu kepada orang-orang miskin. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku." Mendengar jawaban Yesus itu, orang itu menjadi sedih dan kecewa karena dia tidak bisa melakukan apa yang diminta oleh Yesus karena hartanya terlalu banyak. Saudara-saudari terkasih, mengapa orang kaya susah masuk ke dalam kerajaan surga? Alasannya adalah karena mereka tergoda untuk melihat kekayaan sebagai penjamin kehidupan. Padahal penjamin kehidupan yang sesungguhnya adalah Allah. Karena itu, persoalan sesungguhnya di sini bukanlah kaya atau miskin, tetapi kemampuan untuk menyerahkan diri kepada Allah sebagai penjamin kehidupan. Itulah sebabnya di dalam Injil hari ini, Yesus berpesan, "Anak-anakku, alangkah sukarnya orang-orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga." Yesus mengatakan alangkah sukarnya
dan tidak mengatakan mustahil atau tidak mungkin. Lubang jarum atau dalam bahasa Inggrisnya needle's eye bukanlah lubang jarum dalam arti yang biasa. Lubang jarum yang dimaksudkan oleh Yesus adalah pintu samping yang letaknya di samping pintu gerbang kota, yang ukurannya biasanya jauh lebih kecil daripada ukuran pintu gerbang. Karena pada waktu itu di kota-kota Israel umumnya terdapat dua pintu. Ada pintu besar dan ada pintu kecil yang terletak di sampingnya. Pintu kecil itulah yang disebut lubang jarum atau needle's eye. Artinya orang bisa masuk melalui pintu kecil itu, tetapi dia tidak boleh membawa banyak. Tidak boleh bawa mobil atau truk dan lain-lain. Apa artinya ini? Artinya adalah seperti telah dikatakan tadi, orang beruang akan sulit masuk ke dalam kerajaan Allah kalau mereka menganggap apa yang mereka miliki itu sebagai penjamin kehidupan dan melupakan Allah. Tapi dalam kenyataannya, kita juga tahu bahwa banyak orang kaya yang bermurah hati, yang tidak melihat kekayaannya itu sebagai penjamin kehidupan, tetapi beriman kepada Tuhan sebagai penjamin kehidupan. Mereka percaya bahwa apa yang mereka miliki adalah milik Allah dan digunakan untuk kebaikan keluarga dan sesama. Mereka juga percaya bahwa hidup itu adalah roda. Kadang-kadang dia berada di atas, tetapi kadang-kadang dia berada di bawah. Mereka percaya bahwa apa yang mereka miliki itu adalah barang titipan yang bersifat sementara saja. Semoga firman Tuhan dalam Injil hari ini semakin meneguhkan niat kita untuk selalu menyerahkan hidup kita kepada Allah sebagai penjamin kehidupan. Apa yang kita miliki di dunia ini bersifat sementara dan tidak satupun yang kita bawa untuk kehidupan kekal. Kekayaan satu-satunya adalah Allah, Bapa yang penuh belas kasih. Semoga Tuhan memberkati hidup dan karya kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.